Hari pun berlalu dengan sangat cepat. Terlihat sebuah pohon besar yang tumbang akibat angin kencang yang terjadi semalam. Para warga bingung bagaimana cara mengatasi masalah ini. Pohon tersebut menutup jalan akses ke desa. Saat mereka berdiskusi mencari solusi, Biasman babi tanpa banyak bicara langsung mengangkat pohon besar yang tumbang itu. Dengan kekuatannya, ia melempar pohon besar itu menjauh, membuat semua warga desa sangat senang karena masalah mereka telah diatasi dengan sangat cepat. Semua warga memuji dan berterima kasih kepada Biasman babi tersebut, yang membuatnya merasa malu karena perlakuan ramah para penduduk desa. Sementara itu, Knight dan Yuna mengawasi mereka dari kejauhan. Knight senang melihat Biasman semakin hari semakin akrab dengan warga desa. Yuna, yang ada di samping Knight, hanya membenarkannya tanpa banyak bicara. Knight juga mengingatkan bahwa Hunter Park Jung-hyuk sudah keluar dari rumah sakit. Knight berpendapat bahwa jika dia dan para Biasman menaklukkan dungeon bersama, citra para Biasman mungkin bisa meningkat lebih dari citra Biasman saat ini setelah insiden Wife Dungeon. Lagi-lagi, Yuna hanya membenarkannya tanpa banyak bicara. Sepertinya sekarang ia sedang memikirkan sesuatu yang cukup rumit. Kemudian, Knight mengingatkan Yuna untuk tidak terlalu lama melamun, karena Yuna bisa saja jatuh saat berjalan. Yuna hanya bisa tersenyum malu ke arah Knight. Namun, ia teringat akan tantangan yang ia terima. Ia bingung bagaimana menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh sistem. Tantangan itu berbunyi, tantangan dari alchemist yang memimpikan keabadian. Temukanlah cara baru untuk memanfaatkan Hellgrass. Anda telah menggunakannya dengan baik, tetapi ada satu cara lagi yang lebih berguna untuk memanfaatkannya. Teruskan pencarian Anda. Hadiah keberhasilan, hadiah dari alkemis yang memimpikan keabadian. Cobalah untuk mengubah perspektif Anda. Yuna berpikir keras. Ia tahu bahwa tanaman neraka bisa mengubah apapun yang diberikan padanya menjadi zat yang tidak berbahaya. Tetapi ia bingung karena apapun yang ia berikan, hasilnya selalu mirip. Yuna pusing. Ia bingung harus menggunakan metode apa lagi untuk membuat Hellgrass berkembang lebih lanjut. Knight hanya bisa tersenyum melihat Yuna yang bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian Knight meminta Yuna untuk mengatur ekspresi wajahnya. Yuna terkejut, dan Knight menjelaskan bahwa mereka sekarang telah sampai di area pintu masuk tanah persawahan dungeon. Yuna lalu menepuk-nepuk wajahnya dan mengatakan bahwa ia tidak boleh terlihat bingung di hadapan anak-anak. Kemudian, Knight dan Yuna pun memasuki tanah persawahan. Yuna tersenyum senang dan menyapa semua orang bahwa ia telah datang. Namun, tiba-tiba Hawa berlari dengan sangat cepat menuju Yuna dengan wajah yang sedih. Ia langsung melompat ke arah Yuna, membuat Yuna terkejut. Yuna pun menanyakan apa yang terjadi pada Hawa. Hawa sangat sedih, matanya berkaca-kaca seakan ingin menangis dan berkata, "Hawa?" Yuna kebingungan mendengar apa yang dikatakan Hawa dan bertanya-tanya apa maksud Hawa tentang daging nakal. Tidak lama kemudian, Yuna memegang daging yang dimaksud dengan sumpit dan tertawa. Sekarang Yuna mengerti kenapa Hawa bilang dagingnya nakal. Rasa yang dihasilkan dari daging tersebut cukup membingungkan ketika memakannya. Dengan memegang dagingnya menggunakan sumpit, Yuna tidak menyangka bahwa daging ini memiliki cita rasa seperti itu. Tanaman spesial yang rasanya seperti daging. Tanaman spesial Kongide. Tanaman ini memiliki rasa yang berubah-ubah selama Anda terus mengunyahnya. Hanya orang bodoh yang berani mencobanya. Geon-woo hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa para Biasman bilang ini adalah tanaman kesukaan mereka, jadi ia berekspektasi tinggi terhadap tanaman ini. Namun, ia tidak menyangka semuanya berakhir seperti ini. Dengan muka aneh, sambil mengunyah daging tersebut, Soah mengatakan, ini 100% bukan makanan. Sementara itu, El yang sangat berusaha keras mencoba memakannya pun bertanya-tanya apakah ini bisa dipakai untuk konten Kyungtube. Geon-woo dengan senyumannya menambahkan bahwa perawatan menanam tanaman spesial ini juga tidak mudah. Awalnya, Biasman memberikannya kepadanya untuk ditanam. Kemudian, Geon-woo meminta bantuan para elf untuk menumbuhkannya. Namun, sebelum Geon-woo melanjutkan perkataannya, Knight yang sedang memegang dagunya berkata, rasanya seperti monster ikan berbisa yang pernah saya makan. Geon-woo terdiam melihat Knight yang pernah memakan hal semacam itu. Knight pun menceritakan masa mudanya sebagai hunter, di mana ia pernah makan goblin, daging katak bernama Paralysis Frog, dan monster ikan yang disebut Hellfish. Rasa dari daging tersebut berubah-ubah setiap kali dikunyah. Knight merasa tidak enak setelah teringat banyak kenangan pahit dan berkata dengan senyuman, ini adalah makanan terburuk yang pernah saya coba. Geon-woo hanya tertawa canggung karena Knight tersenyum tetapi memberikan komentar yang sangat pedas. Bahkan Biasman kecil pun enggan mencium aromanya. Geon-woo berpikir ini semua gagal total. Namun, hanya satu makhluk yang sangat menyukai itu, Gaon. Gaon dengan sangat senang dan bahagia mengunyah daging tersebut. Semua itu karena setiap makanan yang Geon-woo buat, Gaon akan suka apapun itu. Sambil menyentuh mulutnya, Yuna berpikir tentang rasa daging yang baru saja dimakannya. Kegelisahannya hilang sejenak. Geon-woo menatap Yuna dan bertanya, kamu sedang memikirkan apa sebelumnya? Yuna panik menatap Geon-woo, sementara anak-anak merasa lega setelah meminum segelas air. Geon-woo pun mengerti bahwa Yuna sedang memikirkan cara baru untuk memanfaatkan tanaman neraka.
Yuna membenarkan itu dan mengatakan bahwa ia sudah kehabisan akal dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Geonwoo merasa bersalah dan meminta maaf pada Yuna karena dulu ia menyerahkan urusan tanaman neraka padanya. Yuna tersenyum dan menatap Geonwoo, tidak mempermasalahkan itu. Malah, berkat tanaman neraka, dunia akan menjadi jauh lebih damai karena tanaman itu sangat luar biasa dan bermanfaat. Namun, yang menjadi masalah adalah misi mendadak dari alchemist yang menginginkan keabadian. Terlalu banyak misi yang diberikan, membuat Yuna sangat kesal. Geonwoo hanya bisa tertawa kecil melihat Yuna seperti itu. Tak lama, Hawa mendekati mereka dengan ekspresi kekhawatirannya dan berkata, "Hawa." Geonwoo menyeringai bahagia ketika Hawa memberi saran untuk mencoba memakan tanaman neraka juga. Geonwoo tidak menyangka bahwa ide Hawa sangat unik. Namun, Yuna dengan ekspresi santai sambil melentangkan kedua tangannya mengatakan bahwa ia pernah mencobanya ketika pertama kali menerima misi itu. Yuna menggambarkan rasanya sangat parah, dan jika disandingkan dengan daging yang baru saja dimakan, itu seperti makanan dari neraka. Mendengar itu membuat Geonwoo tidak percaya bahwa Yuna pernah memakan tanaman neraka. Bahkan Hawa, yang awalnya menyarankan ide tersebut, sangat terkejut dan tidak percaya. Yuna terus berpikir keras. Ia sudah mencoba semua cara yang ia pikirkan, namun semuanya gagal. Sekarang, pikirannya sudah buntu mengenai tanaman neraka tersebut. Yuna terus berpikir dengan keras, hingga wajahnya menjadi muram. Hal itu membuat Hawa bertanya-tanya kepada Geonwoo. "Hawa?" Geonwoo hanya menjawab, "Benar, Yuna sekarang sedang kebingungan." Kemudian Geonwoo menatap ke depan dan berkata, "Mungkin saya tak bisa membantu secara langsung, tapi jika kita berhasil mengatasi masalah ini, bagaimana kalau mengajak semuanya pergi ke tempat yang seru?" Yuna terdiam, sementara Hawa sudah sangat senang. Yuna bingung. Ia tidak masalah pergi ke tempat seru. Tetapi mengapa Geonwoo tiba-tiba mengajaknya? Knight langsung menyetujui usulan Geonwoo dan mengatakan bahwa itu ide yang sangat bagus. Ia menyarankan untuk pergi ke taman hiburan dan mereka bisa menyewa seluruh taman hiburan untuk hari itu. Yuna mencoba memprotes Knight yang tiba-tiba begitu saja. Namun protesnya tidak dihiraukan oleh Geonwoo dan Knight yang sedang mendiskusikan tempat hiburan mana yang akan mereka kunjungi. Geonwoo menyarankan untuk pergi ke Taman Lavertland. Knight menyetujui ide Geonwoo karena di sana banyak wahana yang dikembangkan oleh Shinhwa Group. Kemudian, tangan Yuna digenggam oleh kedua tangan mungil Hawa. Dengan keceriaannya, Hawa berkata kepada Yuna, "Hawa." Yuna terdiam sejenak. Kemudian ia tersenyum manis dan dengan bahagianya berkata kepada Hawa, "Kita akan pergi ke taman hiburan." El yang mendengar tentang taman hiburan sangat senang dan juga ingin pergi ke sana. Sementara itu, Soah merasa bingung dan bertanya, apakah taman hiburan tersebut seru? Dengan senyuman lebar, Geonwoo mengiyakan dan dengan semangatnya ia akan meneliti lebih lanjut soal tanaman konggi. Sementara itu, Yuna juga akan tetap semangat mencari solusi untuk tanaman neraka. Saat Geonwoo membuat janji dengan anak-anak dan Yuna untuk meningkatkan motivasi mereka, tiba-tiba sebuah lubang muncul tak jauh dari mereka semua. Deep Earth keluar dari dalam tanah. Di grup Shinhwa, Ibu Yuna mulai bertanya tentang apa yang terjadi. Mereka sebelumnya telah berurusan dengan orang-orang yang sangat menyebalkan itu. Dan Ibu Yuna marah dan mengatakan bahwa jika terus menuntut begini, hubungan mereka dengan para VIP akan memburuk. Ia merasa kesal karena hanya dirinya yang menangani semuanya. Ayah Yuna hanya bisa mengatakan bahwa ia merasa tidak enak kepadanya. Kemudian ia bersikap tegas dan mengatakan bahwa itu bukan tujuan perusahaan ini didirikan, yang membuat Ibu Yuna terdiam dan bingung. Tujuan mereka adalah untuk mengamankan kesempatan pada hari itu, dan ia yakin bahwa mereka tetap harus melakukannya. Ayah Yuna menatap Ibu Yuna dengan wajah penuh harapan. Namun Ibu Yuna mengatakan bahwa ia paham, tapi ia yakin Yuna pasti akan membenci ayahnya jika ini diteruskan. Ia akan sangat membencinya. Ayah Yuna panik dan mencoba meminta bantuan Ibu Yuna. Sementara itu, Yuna tampak sangat marah dan muram. Knight pun bertanya tentang keadaan Yuna. Tentu saja Yuna menjawab dengan kesal, "Apakah aku terlihat baik-baik saja saat ini?" Yuna merasa senang karena sudah lama ayahnya tidak menelponnya. Namun pembicaraan yang disampaikannya adalah soal ingin membeli jus elf. Tentu saja ini membuat Yuna sangat terkejut dan kesal. Yuna sering mengingatkan orang lain bahwa jus elf bisa saja disalahgunakan demi keserakahan seseorang, dan sekarang ayahnya sendiri yang memintanya. Knight hanya diam, mengikuti Yuna dari belakang. Yuna pun semakin murung, merasa bingung apakah ia harus mengabaikan permintaan ayahnya. Di tanah persawahan, Geonwoo terkejut ketika Yuna membutuhkannya. Dengan santai, ia menanyakan berapa banyak jus elf yang Yuna inginkan. Yuna sangat terkejut melihat ekspresi dan sikap Geonwoo, sementara Knight hanya tersenyum. Yuna dengan murung mengingatkan Geonwoo bahwa ia pernah bilang jus elf bisa saja disalahgunakan. Namun, Geonwoo hanya bingung dan bertanya, "Terus?" Yuna bertanya lagi, apakah Geonwoo tidak curiga bahwa aku mungkin akan menyalahgunakannya? Dengan senyum senang, Geonwoo berkata, "Jika Yuna ingin melakukan itu, kamu tidak perlu repot-repot bertanya padaku." Yuna menatapnya sinis dan meminta agar Geonwoo tidak terlalu mempercayainya, apalagi yang meminta adalah ayahnya. Sementara itu, Hawa tertawa senang melihat semuanya.
Yuna lalu bertanya lagi pada Geonwoo. Sejak tadi aku diam, apa yang ada di kepalamu? Geonwoo hanya bisa tertawa sambil memegang belakang kepalanya. Sementara Hawa sudah sangat senang melihat Geonwoo seperti itu. El pun dengan sangat bahagia berkata bahwa ide itu datang darinya dan Soah yang menaruh bunga tersebut menggunakan sihir. Yuna bingung dan penasaran, bertanya-tanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. El menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan penelitian terhadap bunga Silver Pine. Dan Soah menambahkan bahwa ini adalah metode terbaru mereka. Hawa tertawa senang melihat semuanya. Yuna kemudian berbalik menatap Geonwoo dengan muka sinis dan kebingungannya. Geonwoo tertawa kecil dan meminta anak-anak untuk menjelaskan lebih detail lagi, karena masih banyak yang belum mereka ceritakan. Namun, anak-anak hanya diam. Geonwoo menjelaskan bahwa Gaon selama ini selalu membawa bunga Silver Pine bersamanya. Satu-satunya petunjuk untuk menumbuhkan bunga ini, adalah mereka harus menanamnya dalam keadaan gelap. Ia telah melakukan berbagai tes dengan mengganti jenis wadah dan kainnya, namun hasilnya mengecewakan. Metode kedua adalah memberi pujian dan kritikan, namun hasilnya juga gagal. Semua metode itu gagal. Yuna hanya bisa menatap Geonwoo dengan bingung, lalu bertanya dengan canggung apakah mereka benar-benar memberikan pujian dan kritikan? Yuna menganggap mereka terlalu kreatif. Geonwoo mulai pusing memikirkan metode apa lagi yang harus digunakan. Ia berpikir untuk menceritakan kejadian kelam saat masih SMP dulu, namun Yuna menghentikannya untuk tidak bertindak sejauh itu. Geonwoo hanya bisa tertawa karena mereka sudah kehabisan ide. Sementara itu, El yang sangat ceria berkata bahwa emosi sedih juga bisa menjadi bagian dari kegelapan. Ia yakin mereka bisa menumbuhkan bunga itu dengan kesedihan Geonwoo. Namun, Yuna merasa bingung karena ia tidak melihat adanya energi negatif sama sekali pada Geonwoo. Kemudian, Janggun datang dengan ekspresi sinisnya. Awalnya ia tidak ingin ikut campur, tetapi melihat Geonwoo dan anak-anak mulai melakukan hal-hal aneh, ia merasa perlu memberi saran. Janggun mengatakan bahwa Geonwoo kenal seseorang yang ahli soal kegelapan, dan ia menanyakan apakah Geonwoo ingin bertanya kepada orang tersebut. Geonwoo bingung dan tidak tahu siapa orang yang dimaksud. Janggun pun mulai merasa tidak bisa berkata apa-apa tentang tuannya yang satu ini, yang ternyata telah melupakannya. Dark Elf, Han, menatap Geonwoo dan mengetahui tentang kegagalan mereka dalam menumbuhkan bunga Silver Pine. Geonwoo merasa frustrasi karena mereka telah melakukan hal yang tidak berguna, sementara orang yang ahli dalam kegelapan mereka lupakan. Soah yang berdiri di belakang Geonwoo terkejut karena bunga yang ada di kepala Geonwoo telah mati, seperti bunga-bunga lainnya yang mereka coba tanam. Janggun, dengan sinis, melirik Geonwoo dan mengatakan bahwa saat pertama kali mereka bertemu, Han sudah memberitahunya bahwa ia ahli dalam kegelapan. Geonwoo hanya bisa tertawa muram dan mengatakan bahwa ia melupakan hal itu. Ia pun bertanya apakah bunga Silver Pine itu tumbuhan yang ditanam oleh para Dark Elf. Namun, Han menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa bunga itu tumbuh dalam waktu dekat sebelum mereka mengunjungi bumi. Geonwoo bingung, lalu bertanya apakah Han tahu bagaimana cara menumbuhkan bunga tersebut. Han menjelaskan bahwa menurutnya, bunga itu tumbuh dengan menyerap sihir hitam. Mereka, para Dark Elf, sangat sensitif terhadap sihir hitam, itulah sebabnya mereka bisa menyimpulkan hal tersebut. Namun, Han juga menambahkan bahwa sihir yang diserap bunga itu sedikit berbeda. Mereka tidak tahu dari mana asal sihir hitam tersebut, tetapi yang pasti, menurut Han, sihir yang diserap bunga itu memiliki energi gelap yang lebih kelam daripada sihir yang biasa mereka gunakan. Geonwoo memutuskan untuk mencari tahu tentang sihir hitam itu. Namun ia teringat bahwa dirinya tidak bisa pergi ke dunia Dark Elf. Namun, Dark Elf mengatakan bahwa ia tahu lokasi sihir hitam itu dan Geonwoo juga tahu tempat itu. Geonwoo pun semakin bingung dan murung karena fakta tersebut. Ia berpikir, seharusnya ia bertanya lebih awal kepada Han. Kemudian, Geonwoo menanam bunga Silver Pine yang sekarang terus bercahaya. Ia tak menyangka tempat seperti ini bisa menumbuhkan bunga Silver Pine. Bahkan Hawa sangat senang dan ikut menanam bunga itu di dinding-dinding tempat yang gelap. Pohon yang dijaga oleh elf, tempat literatur mereka. Geonwoo tak menyangka bahwa tempatnya berada di lantai atas ruang penyimpanan literatur, yang katanya menyimpan literatur-literatur kuno. Geonwoo akhirnya memahami bahwa yang dibutuhkan oleh bunga Silver Pine bukanlah kegelapan ataupun cahaya, tetapi sihir kegelapan. Han pun menjelaskan bahwa di desa elf memang memiliki sihir kegelapan, namun sihir hitam yang paling kuat ada di lantai teratas literatur para elf. Sementara yang tercengang karena ia baru tahu fakta ini. Yuna sangat senang melihat bunga yang berkelap-kelip. Ia tidak menyangka bunga itu benar-benar berkelap-kelip di tempat yang gelap, dan rasanya seperti berada di planetarium. Geonwoo mengulangi kata, planetarium, dan tersenyum kepada Yuna, mengajaknya untuk menyelesaikan misinya, lalu mereka bisa pergi ke planetarium di Laverland. Yuna menatap Geonwoo dan mereka pun tertawa bahagia. Sementara itu, El yang sangat ceria berteriak ingin segera pergi ke Taman Laverland. Anak-anak lain pun menantikan kunjungan mereka ke sana. Yuna dengan senang memandangi anak-anak dan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat agar mereka semua bisa segera pergi ke sana. Namun, ia terkejut ketika sistem tiba-tiba muncul. Yuna pun berteriak, membuat Geonwoo panik dan bertanya ada masalah apa. Dengan ragu,
Yuna mengatakan bahwa ia baru saja mendapatkan notifikasi dari sistem, dan katanya Yuna sudah berhasil menemukan manfaat lain dari tanaman neraka. Misinya selesai. Geonwoo bingung, dan Hawa juga bingung. Kita semua yang menonton ikut bingung. Dan seperti biasa, Geonwoo terkejut mendengar fakta itu. Yuna sangat bingung mengapa tiba-tiba misi itu selesai begitu saja. Ia bingung apa yang telah dilakukannya hingga misinya dianggap selesai. Yuna berpikir keras untuk mengetahui apa yang telah ia lakukan, sementara Hawa menatapnya dengan bingung. Geonwoo mencoba mengingatkan Yuna untuk berpikir perlahan. Kemudian, Geonwoo teringat sesuatu. Ia mengatakan bahwa saat itu, misinya tiba-tiba selesai, namun yang menyelesaikannya bukan dirinya, melainkan penelitian Yuna. Yuna akhirnya mendapatkan petunjuk. Ia yakin bahwa penelitian di labnya mungkin telah berhasil, sehingga ia ingin segera menghubungi labnya. Namun, Geonwoo meminta Yuna untuk tenang karena di desa Elf tidak ada sinyal sama sekali. Kemudian, setelah berada di tanah persawahan dungeon, Yuna mulai menelepon orang yang ada di labnya. Geonwoo merasa senang, meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ia bersyukur misi Yuna terselesaikan. Tiba-tiba, seseorang memanggil Geonwoo, dan terlihat biasman kecil menunjukkan Deep Earthworm kepada Geonwoo, sementara Yuna tampak sedikit murung saat menelepon. Yuna sangat kesal karena sepertinya di lab, penelitiannya belum berhasil. Ia hampir saja ingin mengomel kepada mereka. Knight hanya bisa tersenyum berkata sangat misterius. Tak lama kemudian, Yuna terkejut. Ia melihat Geonwoo sedang serius berjongkok melakukan sesuatu. Dengan senyum canggung, Geonwoo mengatakan bahwa mungkin misinya berhasil karena ini. Kacang yang terlihat keemasan ada di tangan Geonwoo. Setelah mendengar perkataan Geonwoo, Yuna mulai berpikir dan tidak menduga bahwa itu yang terjadi. Ternyata, semua itu bukan karena tanaman neraka atau kemampuan penyerapannya. Sebaliknya, jawabannya adalah tanah yang menjadi spesial berkat zat yang dikeluarkan oleh tanaman neraka. Yuna tak menyangka, ia hanya tahu bahwa tanaman neraka menyerap sesuatu dan mengubahnya menjadi zat yang tak berbahaya. Geonwoo menjelaskan bahwa itu semua berkat Deep Earthworm yang memberitahunya. Cerita tentang Deep Earthworm, tanah persawahan sangatlah subur bagi Earth Deep Worm. Karena mereka yang memakan tanah tersebut paham akan kesuburan tanah persawahan. Ketika ia keluar dari tanah dan melihat Geonwoo yang bingung karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Deep Earthworm ingin membantu orang yang telah memberikannya rumah spesial baginya. Itulah sebabnya, Earth Deep Worm pergi ke lokasi itu. Ada tanah spesial di lahan persawahan ini. Ia bisa saja memakan habis tanah spesial tersebut. Namun ia memutuskan untuk menggunakan tanah itu demi membantu Geonwoo. Energi kacang A. Tanaman ini menerima energi dari tanah spesial. Jika tanaman ini menerima energi sejak masih benih, mungkin tanaman ini dapat tumbuh lebih baik lagi. Hal yang sangat disayangkan. Geonwoo melihat sebuah tanaman hasil dari tanah spesial yang telah ditanam oleh Deep Earthworm sebelumnya. Geonwoo tidak menyangka bahwa bawah tanah di bagian tersebut terdapat tanah spesial. Ia bingung kenapa bisa begitu. Namun, tiba-tiba ia teringat tanaman neraka. Karena waktu itu, tanaman neraka pernah tumbuh di sini. Geonwoo merasa senang dan ia pun mengelus Deep Earthworm serta berterima kasih padanya. Tidak lupa, Yuna juga berterima kasih karena misinya terselesaikan berkat Deep Earthworm. Sementara itu, anak-anak dengan bingung menatap Yuna dan Geonwoo. Kemudian, Soah dengan semangat bahagia mengatakan untuk mereka mencoba memakannya. El dan Hawa tentu saja antusias ingin mengetahui rasanya dan berkata dengan semangat. Geonwoo tertawa bahagia dan akan mencoba memasak untuk anak-anak. Geonwoo pun langsung memasak makanan untuk anak-anak. Daging pun telah matang dipanggang. Daging pertama diberikan kepada Yuna sebagai tanda selamat atas selesainya misinya. Ketika Yuna mencoba memakannya, anak-anak dengan sangat antusias melihat Yuna. Mereka ingin tahu bagaimana rasa dari daging tersebut. Setelah Yuna mengunyah dan merasakannya, ia dengan ceria mengajak anak-anak makan bersama. Tentu saja, ia merasa tidak enak hanya dirinya yang makan sementara anak-anak melihatnya. Geonwoo hanya bisa tersenyum dan akan memanggang dagingnya dengan cepat. Akhirnya, semuanya mulai mencoba rasa daging tersebut. Ketika Hawa merasakannya, ia sangat terkejut hingga matanya terbuka lebar. Hawa sangat senang dengan rasa lezat dari daging tersebut. Sementara Soah merasakan rasanya berubah-ubah, namun tetap enak sekali. Dengan senang, El mengatakan bahwa rasanya seperti pelangi. Yuna yang menikmati daging tersebut heran kenapa rasa daging yang sebelumnya buruk kini menjadi sangat enak. Ia menganggap ini sebagai penemuan baru di bidang cita rasa. Kemudian, Geonwoo tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak menyangka misi mereka berdua telah selesai dan sekarang mereka perlu membuat jadwal pergi ke taman hiburan. Yuna sangat senang. Namun, Geonwoo melirik Yuna dan menanyakan hadiah apa yang Yuna dapatkan. Yuna pun teringat bahwa ia belum mengeceknya. Yuna hanya bisa tertawa sambil mencoba membuka hadiah apa yang ia dapat. Baginya, hadiah biasa yang selalu ia dapatkan. Namun, ia terkejut ketika melihatnya. Yuna terdiam, membuat Hawa khawatir dan bertanya, "Hawa?" Tiba-tiba, Yuna berdiri lemas, membuat Hawa terkejut. Hawa dan Geonwoo sangat panik melihat Yuna seperti itu.
Mereka kemudian bertanya apakah hadiahnya sangat jelek. Yuna mengusap air mata dan mengatakan bukan begitu, karena ini adalah tangis bahagia. Dengan senyum bahagia, Yuna mengatakan bahwa akhirnya ia mendapatkannya. Hadiah itu adalah resep ramuan rahasia pertumbuhan. Selamat! Prok prok prok. Di malam hari, anak-anak dengan semangat gembira berlari pulang. Dengan semangatnya, mereka berteriak, "Kami pulang!" Dan seperti biasa, Hawa berteriak dengan cerianya, "Hawa!" Ibu dan ayah dengan semangat menyambut mereka semua dengan bahagia. Geon-woo pun menjadi orang terakhir yang masuk rumah. Namun, ibu merasa bingung saat melihat Geon-woo yang tampak murung dan lesu. Ibu bertanya-tanya ada apa dengan Geon-woo, apakah ia memiliki masalah lagi. Bahkan ayah pun merasa bingung dan bertanya-tanya. Kemudian, Soah memanggil neneknya dan ingin membisikkan sesuatu. Ia pun mulai menceritakan apa yang terjadi beberapa jam yang lalu. Misi Yuna telah selesai, dan Yuna sangat senang. Ia pun meminta untuk segera menentukan jadwal kapan mereka akan pergi ke taman hiburan. Namun, terdengar suara, "Tidak." Yang membuat Yuna terdiam. Geon-woo kemudian mengatakan bahwa akhirnya Yuna mendapatkan resep yang sudah lama ia inginkan, dan Yuna pasti akan segera membuatnya. Hawa pun dengan senyumannya berkata, "Hawa." Geon-woo menambahkan bahwa mereka bisa pergi ke taman hiburan lain kali. Yuna mendengar perhatian dari Geon-woo dan Yuna merasa terharu. Dengan senyum cerianya, Yuna berjanji akan membuatnya dengan cepat. Geon-woo hanya tersenyum, dan Hawa sangat senang. Setelah mendengar itu, ayah dan ibu bingung. Karena itu adalah hal yang bagus. Lalu mengapa Geon-woo bisa terlihat seperti ini? Geon-woo berpikir bahwa itu memang hal yang bagus bagi Yuna. Namun tiba-tiba ia merasa hampa. Ia berpikir bahwa jika Yuna akhirnya sembuh, ia merasa Yuna tidak akan punya alasan lagi untuk tetap tinggal di sini. Yejun dan Yeran, serta Beasman, juga sibuk dengan guild barunya, dan kata mereka akan meninggalkan desa. Geon-woo merasa bahwa tiba-tiba semua orang pergi begitu saja. Ia membayangkan betapa sepinya jika di desa ini tanpa mereka semua. Ibu yang melihat anaknya seperti itu mengerti. Ayah pun berkata bahwa tanpa sadar, Geon-woo berpikir mereka akan selalu bersama. Namun saat semuanya berubah seperti ini, ia mendadak merasa sedih. Kemudian ayah memberi contoh kepada Geon-woo. Bayangkan jika mereka meninggal, pasti kamu akan berpikir harusnya lebih sering menghabiskan waktu dengan mereka. Mendengar itu, Geon-woo terkejut. Kenapa ayah mengatakan mereka meninggal? Yuna dan yang lainnya masih hidup. Dengan senyuman, ayah menjelaskan bahwa meskipun mereka pergi, Geon-woo masih bisa bertemu mereka lagi. Jadi, temuilah mereka jika ada waktu luang. Dan yang terpenting adalah itu semua berharga bagi Geon-woo. Geon-woo tersenyum. Ia sadar bahwa ia seharusnya tidak bersedih seperti ini. Ibu menambahkan, Yuna tidak akan berhenti untuk datang ke sini meskipun ia sembuh. Dengan senyum, ibu memeluk semua anak-anak dan mengatakan, Yuna tidak akan pernah bisa melupakan anak-anak manis ini. Akhirnya, rasa khawatir di hati Geon-woo pun menghilang. Kemudian, ayah menatap Geon-woo dengan sinis dan bertanya kenapa saat Soarin pergi, Geon-woo tidak sedih. Namun, Geon-woo bingung dengan maksud ayah. Hal itu membuat ayah kesal dan mengatakan bahwa Geon-woo tidak PKA. Di tengah hamparan persawahan, spirit angin yang agung berkata, tidak ada yang abadi, manusia harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dimanapun, manusia memang sering begitu. Karena itu, spirit angin agung tidak bisa membenci manusia. Tentu saja ada manusia yang jahat. Geon-woo hanya bisa tersenyum, membenarkan apa yang dikatakan oleh spirit angin. Namun tiba-tiba ia berpikir sejenak. Di dunia manapun, Geon-woo pun ingin bertanya sesuatu kepada spirit angin agung. Namun sebelum ia sempat bertanya, terdengar suara Kyu Kyung-ye yang berteriak, masalah besar. Geon-woo pun dengan panik menghampirinya, dan terlihat Kyu Kyung-ye serta Hawa sangat kaget. Mereka berdua dengan sedih menunjukkan sesuatu kepada Geon-woo, yang membuatnya terkejut. Ternyata, rumah Kyu Kyung-ye roboh. Sementara spirit angin berkata, inilah yang namanya tidak ada yang abadi. Dengan senyumannya, Geon-woo bertanya, apa yang terjadi? Kyu Kyung-ye menjelaskan bahwa anak-anak kelinci bertanduk lompat-lompat di atap rumahnya. Tentu saja, Geon-woo pun mengerti bahwa rumah itu akan roboh jika dikeroyok bersamaan oleh anak-anak kelinci. Meskipun tidak ada yang terluka dari kejadian robohnya atap rumah Kyu Kyung-ye, ia sangat sedih. Geon-woo pun mengatakan bahwa ia akan membuatkan rumah baru lagi. Namun Kyu Kyung-ye merasa sangat sedih karena rumah lamanya kini sudah tidak ada lagi. Dengan senyum, Geon-woo menghiburnya. Ia mengerti bahwa rumah itu berarti bagi Kyu Kyung-ye. Geon-woo berjanji akan membuatkan rumah yang lebih bagus lagi. Kyu Kyung-ye hanya bisa sedih. Menatap Geon-woo, tiba-tiba, suara dari Muta-Muta terdengar, yang membuat Geon-woo kaget. Muta-Muta dengan senyum mengatakan akan membuatkan rumah untuk Kyu Kyung-ye. Geon-woo tampak muram melihat Muta-Muta. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya ia mengizinkan Muta-Muta untuk membuatkan rumah tersebut. Tak lama, semua anak-anak sangat senang melihat rumah baru Kyu Kyung-ye. Bahkan Kyu Kyung-ye sendiri sangat senang, dan matanya berbinar-binar. Seperti yang Geon-woo pikirkan, ia pun melihat hasil yang dibuat oleh Muta-Muta. El dengan semangat berteriak, ini kastil.
sementara Hawa berlari mendekati rumah tersebut. Soa sangat kagum dengan rumah yang baru saja dibuat oleh Muta-Muta. Geonwoo pun menanyakan kepada Muta-Muta kenapa rumah itu berubah menjadi kastil. Dengan entengnya, Muta-Muta menjawab bahwa jumlah kelinci bertanduknya banyak. Jadi ia membuatkan mereka sebuah kastil. Geonwoo dengan muram melihat hasil kerja Muta-Muta, namun, ketika ia melirik ke samping, ia melihat Qiu Qiongye dan lainnya senang dengan rumah barunya. Geonwoo pun tidak mempermasalahkan hal itu dan akhirnya terbangun sebuah kastil di tengah tanah persawahan yang memiliki makna rumah bagi Qiu Qiongye. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.